Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Para asatidz, para guru dan juga segenap sesepuh, Bapak-bapak, hadirin ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan melaksanakan intidhar Lailatul Qadar atau menunggu dan menyongsong datangnya Lailatul Qadar dengan harapan kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan di sini, menunggu Lailatul Qadar di antara dalil-dalilnya ada dalam i'anah, disebutkan wa yusannul i'tikafu wa yata'akkadu fil ashril awakhir. Disunnahkan kita i'tikaf, dan i'tikaf ini menjadi sangat kuat kesunatannya pada 10 terakhir malam Ramadan. Inilah yang dilakukan oleh Injil oleh guru kita Syekhul Walid Haji Ma'sum Nasuha. Dasar kitabnya ada dalam kitab i'anah, dianjurkan sekali di 10 terakhir kita melakukan i'tikaf. I'tikaf itu kita baca ya, daripada kita baca selawat wasapiyah, mendingan kita baca selawat kamilah daripada selawat wasapiyah. Tahu selawat wasapiyah? Baca wasap di masjid maksudnya. Mendingan kita baca kamilah. Ini yang dilakukan oleh guru kita. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pelaksanaan yang pertama, nanti zikir kita akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Rifai. Kemudian kita ikuti saja. Nanti di bagian terakhir sebelum doa ada pembacaan selawat kamilah. Batu yang ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini nanti diambil satu selawat satu batu. Untuk yang belum hafal selawat kamilah, baca selawat aja tapi nggak usah ambil batu, karena ini akan dihitung batunya 4444. Untuk yang sudah hafal silakan ambil, yang belum baca selawat aja atau baca kulhu, nggak usah mengambil batunya. Nanti setelah itu baru ditutup dengan doa waqbah dan diakhiri dengan doa kamilah. Saat doa kamilah nanti saya berhenti sebentar, silakan di situ sebutkan hajat kita masing-masing, terutama tetapnya iman dan Islam kita, terangnya hati kita, kemudian juga barokah manfaat dunia akhirat. Itu yang paling penting. Dimohonkan saat saya berhenti silakan sebutkan hajat masing-masing. Nanti selesai sebentar, kita istirahat, baru kita lanjut dengan sholat tasbih. Hadirin sekalian, sholat tasbih ini sholat yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya dan juga tentunya kepada kita semuanya. Ini orang hendaklah dia sholat tasbih paling tidak sehari sekali. Kalau sehari sekali nggak bisa, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, setahun sekali. Malam 23 di Labuan. Setahun sekali nggak bisa, seumur hidup sekali paling nggak. Ya, bok seumur hidup masa nggak bisa juga, nggak pernah juga. Paling nggak pernah ngerasain sholat tasbih. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Nanti kita jamaah saja. Dimana dalam 4 rakaat ini kita 2 salam. Setiap rakaat, nanti setiap rukun dalam rakaat itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, nanti ditambahkan zikirnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini semuanya 10 kali. Setiap ruku 10, sujud 10 dan seterusnya. Kecuali saat berdiri 15. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Yang lainnya 10. Termasuk juga nanti saat kita bangun dari sujud mau ke rakaat kedua, duduk istirahat dulu, julusul istirahah, ini juga 10 baca. Nanti kalau kita berjamaah, nanti saya sambil zikir dan sambil kasih kode bahwa kita baca di situ subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 15 saat berdiri, yang lainnya nanti 10. Selesai sholat tasbih nanti akan kita tutup doa, dan itulah pelaksanaan acara pada malam hari ini. Kemudian yang terakhir, hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kita harus yakin bahwasannya hadirnya kita di sini, bahwasannya dituntunnya kita untuk melaksanakan ibadah ini adalah campur tangan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah sudah takdirkan kita untuk melaksanakan ini. Artinya ini skenario besar, skenario yang tidak main-main. Allah sudah takdirkan kita untuk kumpul di sini. Karenanya kita harus bahagia, harus girang bahwa kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan untuk bisa kumpul iktikaf zikir kamilah pada malam hari ini.
Ini harus menjadi kebahagiaan kita, kebanggaan kita bahwa ini adalah berkah rahmat Allah dan juga karunia Allah yang tidak semua orang tentunya dapat seperti ini. Karenanya hadirin, dalam satu makalah ulama mengatakan man qudira lahu du'a qudira lahu ijabah. Orang yang ditakdirkan untuk berdoa itu ditakdirkan untuk dapat jawabannya. Harus yakin kita. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah buat ngangkat tangan, ditakdirkan oleh Allah untuk menengadahkan tangan kita dan memanjatkan doa-doa kita, maka itu pasti Allah takdirkan buat dijawab olehnya. Amin ya Pak? Amin aja dulu diajarin. Itu pasti ditakdirkan jawabannya. Hanya saja bentuk jawabannya ini Allah yang menentukan. Jawaban dari doa-doa kita ini bisa bentuknya Allah wujudkan sesuai kemauan kita. Satu bisa, yang kedua bisa juga Allah bentukkan, Allah wujudkan dengan bentuk kafarah atau pengampunan dosa. Kita gak diwujudkan, gak dikabulkan permohonan kita, tapi dosa-dosa kita tahu-tahu habis. Atau bisa juga Allah wujudkan bentuk doa kita itu, bentuknya adalah Allah selamatkan kita dari bala atau dari musibah. Gara-gara doa ini yang harusnya kita kena musibah, ini Allah hindarkan. Di bentuk yang ketiga. Atau yang terakhir bisa juga Allah wujudkan bentuknya nanti di akhirat. Kenapa di akhirat? Di dunia gak muat, karena begitu besar keutamaan doa dan juga begitu besar pemberian Allah. Karena gak muat di dunia, Allah kasihnya nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, orang yang Allah takdirkan untuk berdoa itu pasti Allah takdirkan juga untuk dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini termasuk kita di dalamnya.